Taman merupakan suatu bagian dari kehidupan manusia, di mana taman itu merupakan kekeluargaan di antara kita sesama, dan keadaan ini bisa kita membawa lingkungan kita menjadi lebih sehat di taman ini. Taman ini taman yang didirikan oleh Gubernur DKI dan dimanapun berada sangat berguna sekali untuk kehidupan anak cucu kita. Karena ruang yang luas begini jarang kan di belakang kepala sekarang. Perlahan-lahan tarik nafas, kaki kanannya luruskan ke atas. Lurus, tarik perutnya masukin ke dalam. Lalu buang nafas, turunkan kakinya ke bawah, tidak menyentuh matras, sambil tetap meluruskan kaki. Ya, kepalanya turun ke bawah sedikit. Taman ini seperti memberi asupan oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kita tahu bahwa sumber energi selain yang sifatnya solid, yaitu makanan atau minuman, tapi juga kita perlu yang sifatnya tidak solid, yaitu udara. Nah, ini pentingnya taman. Kita tahu di sini taman ini adalah sumber oksigen yang berlimpah bagi tubuh kita, sumber energi. Saya datang ke yoga dengan banyak keluhan fisik, yaitu ada penyakit-penyakit liver dan juga migran, dan juga psikis, yaitu selalu bawaannya bad temper dan melihat orang atau kelompok lain dengan pikiran yang negatif. Itu akibat juga dari insomnia yang parah. Saya datanglah ke pusat kebudayaan India untuk belajar meditasi, untuk menenangkan keresahan saya itu. Ternyata itu adalah kelas yoga. Waktu itu peminatnya sangat sedikit, bahkan di kelas saya hanya yang kurang dari 10 orang itu, saya kadang-kadang hanya orang lokal sendiri, mostly bule atau India. Dalam hitungan yang cepat, hanya hitungan beberapa bulan ini, keresahan atau keluhan-keluhan fisik maupun mental itu dapat teratasi. Minimal saya lebih sehat dan lebih fresh. Kebetulan waktu itu saya dengan bekal saya punya keterampilan menari Jawa dan juga silat, sehingga di kelas saya relatif unggul. Mulailah saya mengajar secara tidak resmi. Lebih tepatnya belajar bersama, saya melit. Oke, kemudian karena saya pikir itu serius, karena ini ada hubungannya dengan tubuh orang, saya tidak mau juga orang yang ikut kelas saya cedera. Sehingga saya pikir saya perlu mengambil program pelatihan untuk menjadi guru yoga yang serius, yang formal. Sehingga saya mengambil program teachers training. Dari situ saya mulai mengajar. Seiring berjalannya waktu, ke sekitar itu mulai yoga makin populer di Indonesia. Kira-kira tahun akhir 2008 ada rumor satu isu bahwa yoga akan diharamkan karena ditakutkan akan membawa pada merubah keyakinan orang, karena dianggap yoga berdasarkan pada suatu agama tertentu. Dari situ suasana peryogaan sangat muram
Kali itu saya mengambil inisiatif daripada saya berpikiran negatif pada orang yang atau kelompok yang akan melarang itu, saya membawa yoga ke ruang publik. Kenapa nama yoga gembira? Semata-mata untuk membuat kesan bahwa yoga ini tidak menakutkan seperti yang ditakutkan orang itu. Dorong tangan ke atas, buang nafas, turunkan tangannya ke bawah. Perlahan-lahan, angkat lutut yang kanan naik ke atas, lihat ke depan. Ya, luruskan kaki yang belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Perlahan-lahan turunkan lutut yang kanan. Kaki kirinya kembali mundur ke belakang. Ya, kembali telapak tangan di bawah, lutut di bawah. Oke, tarik nafas. Acara senam di Taman Langsat, saya pilih Taman Langsat ini karena memang saya lahir di daerah sini. 65 tahun yang lalu saya lahir di Jalan Gandaria dan saya dari kecil bermain di Taman Langsat ini. Taman Langsat ini makin lama makin didatangi oleh berbagai macam teman-teman, keluarga bersama anak cucu dan sangat berguna untuk kehidupan mereka kelak di kemudian hari. Nama Remaja Kebayoran tahun 60-an kita namakan itu karena seperti diketahui bahwa Kebayoran makin lama tidak dihuni oleh betul-betul remaja Kebayoran tahun 60-an. Jadi kita hanya untuk mengenang, mengingat bahwa kita pernah tinggal di Kebayoran. Seperti saya lahir di Kebayoran, di Gandaria, dan bermain sepeda di daerah Kebayoran. Dan waktu itu belum ada mal-mal, kita hanya ke taman-taman, dan kita hanya main sepatu roda, hanya bermain tali untuk loncat-loncat. Jadi saya rasa Remaja Kebayoran 60-an untuk mengingatkan kita bahwa kita pernah tinggal di Kebayoran. Ya, kebetulan kita kumpul di Remaja Kebayoran 60-an ini sudah cukup lama. Cuman olahraga ini kita di sini, taman sini pas 5 tahun lalu itu. Ya, pas di sini diresmikan sama Pak Gubernur yang lama jadi Taman Lansia, dulu Taman Langsat. Ya, nah kita mulai sekitar olahraga. Mulai kita minggu pertama, jadi seperti saya dulu pokoknya Kebayoran kumpul di sini untuk olahraga, itu pentingnya. Karena kita merasa betul olahraga itu penting untuk kesehatan. Ini semua dokter-dokter semua nih ikut kini semuanya, dokter Ekaporis semua pengen sehat semuanya. Ya, kita dokternya banyak sekali. Di sini coba undang pernikahan pun nggak kemana-mana dia, kumpul di sini, sebar undangan di sini. Kita nggak pernah ketemu coba, 30 tahun lebih nggak pernah ketemu di sini coba, olahraga kita semua. Yang penting kita bahagia kan semuanya ya. Nusantara alhamdulillah sudah berjalan sekitar 4 tahun. Nah, berangkat dari hobi yang datang ke Taman Honda, mereka olahraga masing-masing. Nah, kita bersama teman-teman membuat satu komunitas namanya Komunitas Senam Nusantara. Itu diambil dari lagu aerobiknya, itu lagu-lagunya lagu-lagu daerah dari Sabang sampai Merauke. Itu
itu kegiatannya tiap hari Minggu, ya, mulai jam 6:30 sampai dengan selesai. Dan selain senam juga KSN kita mengadakan ada setiap 3 bulan atau 4 bulan sekali ada cek kesehatan cuma-cuma berupa tes gula darah, tes asam urat, dan tes kolesterol, serta tes tensi darah. Dan selain itu juga kita setiap akhir tahun ada mengadakan tour, ya, gathering bersama, bisa ke gunung, bisa ke pantai. Jadi kita udah 3 kali mengadakan wisata. Oke, sedikit lagi. Ya. Yoko. Ya, alhamdulillah pemanasannya lumayan. Ya, jadi di dalam gerakan senam itu sendiri, pas gerakan peralihannya itu kita selipan moto-moto atau kata-kata senam sehat gitu, Nusantara Indonesia, karena memang ini KSN ini komunitas senam Nusantara seluruh Indonesia, seperti itu. Saya ngikutin senam, boleh katakan wah, pikiran yang lagi nguret-nguret nih lepas lah. Karena sebelum senam saya jam 5, 10 jam ini sudah sampai sini, lari-larian dulu, gerak jalan, dulu lari. Dulu keterlibatan saya di Yoga Gembira tahun 2010 Desember. Saat itu saya bertemu dengan Mas Yudi Widiantoro. Dia mulai latihan yoga di sini sendirian. Kemudian saya gabung aja, join. Kemudian dari situ mulai saya belajar yoga perlahan-lahan sampai sekarang 5 tahun. Jarang ya di Jakarta ada taman terbuka, kemudian ada yoga yang membuat kita lebih terhubung dengan alam lagi, karena selama ini mungkin kita taunya kalau di Jakarta ruang untuk sosialisasi itu hanya di mall, hanya di gedung-gedung yang bertingkat dan ruang tertutup. Nah, kita ingin untuk lebih enaknya di sosialisasi itu di taman yang hijau, yang seger gitu, daripada di ruang tertutup yang ber-AC. Kalau tentang minimnya fasilitas taman itu mungkin dari warganya juga harus ada sense of responsibility dan sense of belongingnya ya. Jadi warga Jakarta juga harus merawat dan merasa memiliki taman-taman yang ada sekarang. Jadi taman-taman itu tidak cuman kosong, sepi, tanpa kegiatan, tapi kita harus memberdayakannya dengan kegiatan-kegiatan yang positif apapun itu. Kita sebenarnya komunitas yang sangat cair, jadi kita open dan terbuka pada siapa saja. Jadi kita tidak ada biaya registrasi, tidak ada biaya keanggotaan. Pokoknya yang mau join silakan datang dan bawa matras, bawa air minum, tanpa harus mengotori taman. Kita beryoga di sini aja bareng-bareng. Yang penting bagi kita adalah membawa yoga ini di ruang publik. Ruang publik bukan hanya taman, tapi
juga bisa di komunitas-komunitas yang lain yang ada di kampung-kampung. Yang intinya kita akan memperkenalkan, mensosialisasikan yoga, bahwa yoga ini kegiatan yang tidak eksklusif, tidak hanya dimiliki atau bisa diikuti hanya orang-orang kalangan ekonomi kelas atas. Bahwa yoga ini bisa dilakukan juga oleh segala lapisan masyarakat. Saya rasa taman yang paling baik untuk dipergunakan oleh keluarga-keluarga, terutama keluarga yang baru tumbuh, anak cucu kita. Saya rasa di tiap taman harus ada tempat seperti di sini, ada tempat main badminton, ada tempat tenis, ada tempat batu-batu untuk kaki, ada tempat untuk lari-lari, bermain bola, di mana semua taman-taman tidak hanya penghijauan saja, tetapi dapat memiliki nilai plus terhadap kesehatan anak-anak cucu kita. Saya rasa kalau kita yang sudah tua hanya bisa untuk bersenam, tapi main bola saya rasa sudah tidak bisa. Jadi saya harapkan taman-taman itu mempunyai fasilitas yang banyak yang dapat memperkuat anak-anak cucu kita untuk kedepannya, di mana tidak mengunjungi mal-mal, tapi mengunjungi taman-taman, di mana kita sebulan sekali mengadakan senam di sini. Kita mengadakan pingpong, kita mengadakan tenis, kita main gaplek, dan apapun yang kita lakukan demi kita untuk sehat lahir dan batin. Benar sekali, ini taman sudah lama, dulu taman bunga. Sekarang ini dimanfaatkan, kan kondisinya juga, rupanya gubernur sini juga senang dengan taman yang indah ini. Ini pohon-pohon lama semua nih, berjarak. Jadi kita untuk, ini Sabloda enak, nggak ada polusi, paru-paru, jadi nggak ada polusi ya. Bahkan kita kan kepung jalan-jalan ramai sekali nih, ya kita olahraga di sini kumpul lah. Walaupun kita biasa jalan kaki dulu, jalan sana muter. Taman akhirnya saya dalam perjalanannya saya melihat bahwa taman ini sungguhnya sangat erat dekat dengan filosofi yoga sendiri. Jadi perjalanan beryoga di taman ini adalah seperti membayar hutang pada alam. Karena alam lewat taman ini telah memberi banyak inspirasi. Bahkan nama-nama yoga ini banyak meniru atau mengambil inspirasi dari alam. Contohnya postur pohon, Vipassana dalam bahasa Sanskertanya. Ini artinya kalau kita yakin bahwa yoga membawa ada kemanfaatan pada kesehatan, lebih sehat, artinya yoga telah memberikan lebih sehat. Artinya kita di-train untuk tidak menyembarangkan alam. Selain itu juga di taman ini kita lihat ada aneka pohon tumbuhan, ada besar, kecil, bahkan humus dari tumbuhan yang kering. Semua tidak ada yang tidak ada manfaatnya. Semua pasti ada manfaatnya. Dari situ kita lihat bahwa even postur-postur yang sederhana ada manfaatnya. Dari sini kita juga belajar berdemokrasi. Bahwa yoga atau taman, ruang publik ini sebagai cara untuk kita berinteraksi. Lewat yoga gembira ini, yang datang dari macam-macam latar belakang, kita bisa latihan bersama-sama tanpa melihat agama, gender, lintas usia juga. Inilah salah satu efek atau manfaat yoga yang sebagai salah satu cara untuk belajar berdemokrasi, belajar pluralitas, belajar keragaman. Alhamdulillah, terima kasih.